أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ke-17 Ramadan ini. Kita mau masuk ke hari yang ke-18. Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan ini, ya. Dan semoga Allah masih memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan sampai sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad. Kita masuk di bab yang baru mengenai bab durhaka terhadap orang tua di hadis nomor 15. Monggo untuk bapak-bapak ibu-ibu, untuk materinya bisa diambil di depan pintu, sudah saya sediakan. Yang belum mengambil bisa diambil terlebih dahulu. Mau kita masuk ke dalam hadis yang nomor 15, bisa dibuka di halaman yang pertama, gitu. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya namanya Abu Bakrah, sanes Abu Bakar, gitu. Ini beda orang. Ada satunya Abu Bakar, satunya Abu Bakrah. Ini mirip namanya tapi beda. Maka kata Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian paling besarnya dosa-dosa besar? Jadi Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, mau nggak tak kasih tahu dosa apa? Dosa besar yang paling besar. Sebesar-besarnya dosa besar. Sampai diulang 3 kali. Supaya apa? Ini Rasulullah pengen menarik perhatian para sahabat. Ditanya itu, biar sahabat nggak teki mendengarkan apa yang Rasulullah katakan. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, dosa yang paling besar itu apa? Yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Di sini disebutkan 2 dosa yang paling besar. Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah, dan ini adalah dosa kepada Allah, ya, dosa besar yang paling dosa yang kepada Allah yang paling besar. Sedangkan kalau durhaka kepada orang tua itu dosa kepada manusia yang paling besar. Jadi kalau hablum minallah itu dosanya yang paling besar adalah kesyirikan tadi, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau hablum minannas, hubungan dengan manusia, dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Maka kemudian selanjutnya beliau mengatakannya sambil bersandar. Jadi ketika beliau bilang yang 2 itu duduknya masih agak nyantai gitu. Kemudian beliau berkata lagi sambil mengubah posisi duduknya, dan kemudian perkataan bohong atau kesaksian
dusta. Nah, beliau mengulangi ucapannya, kemudian perkataan bohong, kemudian perkataan bohong, kemudian perkataan bohong, diulangi terus sampai sahabat itu berkata, semoga beliau diam. Maksudnya, saking ngerinya, sahabat saking ngerinya dengan perkataan dusta itu, diam. Nah, kenapa kok dusta ini disebutkan berkali-kali? Apakah dosa-dusta itu lebih besar? Tentu tidak. Karena yang paling besar tetap yang pertama, bahwa syirik dan durhaka tadi. Nah, kenapa kok yang dusta itu diulang-ulang? Karena perkataan bohong itu sudah menjadi kebiasaan, terlalu sering diulang, bahkan sering dianggap remeh, dianggap sebagai hal yang biasa saja. Bahkan banyak orang itu yang bercanda atau guyon dengan berbohong. Nah, misalnya kita lihat orang yang lawak-lawak, ya yang komedi, itu kan banyak komedi itu dengan cerita-cerita yang bohong. Apalagi sudah cerita yang bohong tambah itu bener itu, demi Allah itu bener itu sumpah itu bener itu. Setelah ditanya lagi, oh enggak, itu cerita khayalan saja, itu cerita bohong saja. Nah, seperti ini kan tujuannya apa? Hanya untuk mencari tawa, mencari candaan. Tuh ada adik-adik yang bercanda dengan mempetke sandal. Ketika ditanya, oh sandalnya tahu nggak di mana? Nggak tahu Pak. Padahal tahu, ini kan bohong. Setelah ketemu baru bilang, iya Pak, tadi saya yang menyembunyikan. Nah, ini kan contohnya bagaimana perbuatan bohong itu karena saking dianggap biasa, karena saking banyak sekali orang yang meremehkannya, makanya Rasulullah mengulang-ulang supaya pada nggak teke, supaya pada memperhatikan, jangan sampai banyak berkata yang dusta. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang nomor 2, masih di bab yang sama, hadis nomor 16. Dari Warad itu adalah juru tulisnya Mughirah bin Sya'bah. Ia berkata, suatu ketika Muawiyah, ini sahabat Muawiyah, khalifah dinasti Umayyah, menyurati Mughirah dan mengatakan di dalam suratnya itu, tulislah untuk saya apa yang pernah engkau dari Rasulullah. Jadi Muawiyah itu menyurati sahabat Mughirah ini, wahai Mughirah, ya, ini loh, saya ini mau minta hadis, mau minta ilmu yang kamu dapatkan dari Rasulullah. Kalau ada, buat saya dikasih tahu. Maka Warad berkata, lalu Mughirah itu setelah mendapatkan surat tadi, mendiktekan balasannya kepada Warad, disuruh untuk menulis. Nah, kan tadi Warad itu juru tulis atau sekretarisnya Mughirah. Maka apa yang ditulis oleh Mughirah itu? Saya telah mendengar Rasulullah SAW itu melarang untuk banyak bertanya, membuang-buang harta, dan berbicara begini begitu, atau berbicara omong kosong. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang dilarang oleh beliau. Apa saja yang dilarang oleh beliau? Yang pertama adalah kasratus su'al, yaitu banyak bertanya. Dan banyak bertanya yang dilarang adalah bertanya yang tidak untuk mencari ilmu. Contohnya bertanya itu untuk merendahkan ustadz atau mengejek ustadznya. Jadi misalnya ustadznya itu bukan ahli fikih, ditanya soal fikih. Jadi supaya ustadznya itu
kayak nggak menjawab nggak tahu, supaya ustadznya itu kelihatan nggak punya ilmu. Nah, maka seperti ini bertanya yang tidak diperbolehkan, atau bertanya yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Misalnya bertanya bagaimana cara sholat di planet Mars. Nah, ini kan pertanyaan yang tidak bermanfaat, lambang belum terjadi. Nanti kalau manusia sudah ada di Mars, baru dikasih hukumnya. Kalau belum kan cuma pertanyaan hipotesis saja. Kalaupun ada jawabannya juga tidak bermanfaat karena belum ada kasusnya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebaiknya jangan banyak diucapkan. Yang kedua, nah, kasratus soal ini juga bisa diartikan sebagai banyak meminta. Jadi meminta, yang minta seperti apa? Ya kadang meminta harta kepada orang lain. Kadang bahkan mintanya itu dengan memaksa, sudah minta, maksa lagi. Kan ada pengamen-pengamen itu kalau di bis kadang-kadang ada kalau nggak dikasih itu masih dorong-dorong terus. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga maaf ya. Melarang untuk membuang-buang harta. Nah, ini juga tidak boleh. Membuang-buang harta itu seperti apa? Maka membuang harta itu bentuknya ada 3. Yang pertama adalah mubadir. Apa itu mubadir? Mubadir adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Contohnya beli nomor, beli miras, atau misalnya buat judi kartu, maka seperti ini itu walaupun sedikit tetap tidak boleh. Mas saya mau beli nomor cuma 10.000, kan 10.000 kan dikit sekali. Tapi kalau karena untuk beli nomor sedikit apapun itu termasuk membuang-buang hartanya. Kalau sedikit saja tidak boleh, apalagi banyak. Kadang-kadang orang maksiat itu nggak ada maksiat yang sedikit. Orang judi itu nggak ada judi yang sedikit, mesti jor-joran. Langsung dikasih semuanya. Bangkrut baru nangis. Yang kedua adalah israf. Israf itu apa? Kalau israf itu mengeluarkan untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang baik, tapi secara berlebihan. Contohnya buat makan. Saya pas buka puasa beli takjil boleh nggak? Boleh. Makan buka boleh nggak? Boleh. Tapi belinya langsung banyak. Itu satu pasar diborong semuanya, sampai satu tas kresek full isinya jajanan semuanya. Akhirnya makannya malah nggak habis kekenyangan nggak jadi sholat tarawih. Tidak boleh, berlebihannya yang tidak boleh. Atau misalnya belanja beli tas sampai puluhan juta cuma buat gayaan saja. Seperti itu juga termasuk israf, menyia-nyiakan harta. Masih banyak penggunaan yang lain yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta itu adalah tidak menjaga hartanya. Yaitu dia punya harta tapi tidak bisa merawatnya. Punya motor tapi nggak pernah diservis, nggak pernah dicuci. Punya buku dibuang-buang, sobek-sobek semuanya. Punya baju jarang dicuci, jarang disetrika, hingga akhirnya hartanya itu cepat rusak. Ketika rusak, dibilang itu barangnya kualitas jelek. Bukan kualitasnya, antum pemiliknya yang nggak bisa
Maka tidak bisa merawat ini, itu termasuk orang yang menyia-nyiakan harta. Dan yang terakhir, Rasulullah melarang untuk kila wa qola. Apa itu kila wa qola? Suka menukil atau menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Begitu dapat info langsung disebar. Dan di era medsos seperti ini kebiasaan ini semakin bertambah parah. Kalau zaman dulu itu kan kabar paling lewat gosip tukang sayur gitu. Pas belanja sayur, ibu-ibu gosip, oh ada kabar ini, belum di cross check langsung dikasih tahu ke grup yang lain, disebarkan ke tetangganya, ke teman-temannya. Ya sekarang biasanya lewat WA, ada WA share-sharean, oh ini 10 produk berbahaya mengandung racun, oh ini 10 produk penyebab kanker, oh ini produk-produk yang mengakibatkan kerusakan kesehatan. Oh kalau terlalu makan produk ini dibuat dari daging tikus, dari campuran babi. Itu kita belum cross check, belum tabayun langsung di share. Maka seperti ini itu tidak boleh. Allah sendiri yang menekankan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu suatu kabar dari orang fasik yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, maka tabayunlah, di cross checklah, dikonfirmasi dulu. Maka ada istilah saring sebelum sharing. Ya. Sebelum dibagi informasinya, disaring terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang rada bingung gitu. Ustaz, ini kalau di hadis ini kok nggak ada hubungannya sama orang tua gitu? Nah, ini sebenarnya ada hubungannya, tapi nanti akan dibahas. Nah, pembahasannya masih jauh gitu, di hadis nomor 207. Jadi masih agak jauh. Nah, selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini kan, kok seorang anak kok bisa-bisanya melaknat orang tua? Ini sudah suatu kedurhakaan yang luar biasa. Allah saja sudah melarang, wahai anak itu janganlah kalian mengangkat suara. Membentak saya tidak boleh, meninggikan suara saja tidak boleh, meninggikan intonasinya, nadanya saja tidak boleh. Kok sampai bisa-bisanya sampai melaknat, membentak, mencaci maki orang tua. Nah, kalau ada seperti ini, Allah akan melaknat mereka. Dalam hadis ke-17, jadi hadisnya cuma satu ya di bab ini. Dari Tufail radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, apakah Rasulullah memberikan sesuatu yang khusus yang tidak diberikan kepada semua manusia? Jadi Ali ditanya Ali itu ditanya, wahai Ali, apakah Sohibul Bait, keluarga Nabi itu punya ilmu khusus, punya pengetahuan khusus yang tidak dibagi oleh manusia? Maka Ali menjawab, beliau tidak memberi sesuatu yang khusus kepada kami sebagaimana juga kepada manusia, kecuali apa yang terdapat di dekat pedangku ini. Jadi di sini Ali mengatakan bahwa ilmunya Sohibul Bait, ilmunya keluarga Nabi itu sama dengan ilmunya para sahabat. Maka ini membantah pendapatnya orang Syiah atau para habaib yang mengatakan bahwa kalau keluarga Nabi itu punya ilmu khusus, punya amalan khusus, punya aliran khusus yang tidak ada di sahabat-sahabat yang lain. Maka seperti ini adalah pendapat yang keliru. Karena Ali sendiri yang bilang bahwa Rasulullah itu tidak memberikan ilmu, tidak mengabarkan kepada Ahlul Bait kecuali sudah disebarkan kepada manusia yang lain. Kecuali satu tadi. Maka Ali mengeluarkan sebuah lembaran di dalam pedangnya tadi, yang di dalamnya ada kalimat. Ini pesannya Nabi kepada Ali. Allah melaknat
Jadi kalau Allah melaknat berarti kan sudah perbuatan yang sangat jelek ya. Maka siapa saja yang dilaknat oleh Allah, yang pertama yaitu orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melanggar hukum Allah. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi di sini ada 4 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kenapa dilaknat? Karena ini termasuk syirik besar. Barang siapa yang mengetahuinya dan tidak bertaubat sebelum meninggal, ini bisa memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya apa? Melarung sesajen, ya, melarungkan sesajen di laut utara, atau nanam kepala kerbau buat menunggu pohon. Maka seperti ini itu termasuk perbuatan syirik besar. Dan kalau tidak bertobat tadi bisa memasukkannya ke neraka khalidina. Inilah kenapa Allah melaknat perbuatan tersebut. Yang kedua, Allah melaknat pencuri batas tanah. Ini orangnya seperti apa? Ya kadang-kadang yang suka menggeser batas tanah. Misalnya, oh ini batasnya kok sudah ditentukan, cuma biar agak luas digeser setengah meter, atau pas di sawah supaya tambah luas pematangnya dimajukan sedikit. Nah, itu yang kroco-kroco ya. Kalau yang amatir seperti itu. Kalau yang profesional ya orang yang mainin surat tanah. Tanahnya orang diklaim sebagai hak miliknya, nyogok diperbacakan supaya diganti nama. Maka orang-orang seperti ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencuri tanah walaupun hanya sejengkal. Jadi barang siapa yang menggeser batas tanah walaupun cuma sejengkal toh. Sejengkal itu berarti sejari, setangan ini ya, setelapak tangan ini, jengkalan tangan. Maka kata Rasulullah, nanti di hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis bumi. Jadi yang sejengkal yang dia ambil itu akan dikalungkan di lehernya. Tapi walaupun sejengkalnya lebarnya sejengkal, dalamnya seperti 7 lapis bumi. Nggak akan kuat ya Pak ya. Nah, itu baru sejengkal, nanti yang semeter, nanti yang sehektar, jauh lebih berat lagi. Maka ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya kezaliman ini. Kayak kalau masalah tanah itu harus hati-hati, benar-benar harus suka sama suka. Jangan sampai mencaplok tanahnya orang lain. Misalnya juga ketika bangun rumah karena dindingnya dipepet ke tanahnya milik ke batas tanah, atapnya lewat tanahnya orang lain. Itu kalau pemiliknya nggak ridho, kok tanahnya itu atapnya itu masuk ke tanah tetangganya, tanah miliknya, bisa dikenai tadi mengambil paksa tanah orang. Makanya kalau masalah dengan tetangga ini memang benar-benar harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, nah ini sesuai dengan babnya, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Baik melaknatnya itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung bagaimana? Ya kalau secara langsung ada anak sama orang tuanya, langsung Pak kamu ini, langsung dilaknat, langsung dijelek-jelekkan, atau mendoakan keburukan. Maka kalau kok ada anak seperti ini sudah anak sedurhaka-durhakanya anak. Itu kalau sudah seperti itu laknat Allah mesti akan turun.
Ini kalau ada anak kok suka laknat seperti ini, pasti kehidupannya akan susah, usahanya akan seret. Kalaupun lancar, hidupnya itu enak, pasti tidak akan berkah. Isinya itu gelisah, terus marah-marah, terus sedih, terus gak akan pernah merasakan bahagia. Atau dia itu melaknat secara tidak langsung. Nah, ini yang banyak memang seperti ini. Kan kalau tadi anak melaknat orang tua secara langsung itu kan sudah hal yang sangat luar biasa. Walaupun ada, tapi kan jarang. Kalau sudah ada itu berarti kan anak yang sudah saking kurang ajarnya. Nah, yang sering terjadi adalah yang kedua, melaknat secara tidak langsung. Bagaimana kok bisa? Nah, itu adalah ketika misalnya ada dua orang, si A sama si B bertengkar. Nah, kemudian A karena saking jengkelnya melaknat orang tuanya si B. Wah, B, kamu itu anak pencuri, anak penjahat, anak segala macam. Jadi kan kalau anak pencuri yang dimaki sinten? Orang tuanya, yang dilaknat orang tuanya. Nah, si B karena nggak terima, gantian melaknat orang tuanya si A. Nah, ketika seperti ini karena A itu yang memulai, nah A itu orang yang pertama tadi itu melaknat orang tuanya secara tidak langsung karena dia itu menjadi penyebab, dia menjadi kaus, ya bahasanya, menjadi sebab orang tuanya itu dilaknat. Karena dia melaknat orang tua orang lain, akhirnya orang lain itu melaknat orang tuanya sendiri. Maka seperti ini juga sama dosanya. Inilah kenapa kalau dalam bertengkar hati-hati. Jangan sampai karena saking marahnya, saking jengkelnya, keluar laknat dan makian. Dan yang terakhir, Allah melaknat orang yang mendukung kerusakan. Baik kerusakannya ini kerusakan yang sifatnya duniawi ataupun kerusakan yang sifatnya ukhrawi. Kerusakan duniawi seperti apa? Ya misalnya ada orang yang begal, orang membunuh, kriminal, kok disembunyikan. Ada orang yang melakukan penebangan pohon yang tidak yang secara membabi buta dia biarkan. Ada orang korupsi malah dibebaskan atau dikasih hukuman yang ringan. Ini membantu ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam dosa dan kerusakan. Atau kerusakan yang sifatnya ukhrawi, misalkan ada penjual miras malah didukung, ada PSK malah dikasih tempat, ada judi, togel malah difasilitasi, malah didukung. Maka yang seperti ini tadi termasuk menolong dari perbuatan buruk. Maka mendukung ataupun diam, jadi diam saja itu termasuk dukungan. Maka harus kalau ada keburukan harus ditolak. Kalau kok diam saja, tidak mau menolak, minimal dengan hatinya, minimal dengan membenci, dengan menjauhinya, malah deket-deket, maka seperti itu termasuk betul dukungan. Dan orang yang mendukung seperti ini, Allah katakan akan Allah kasih laknat karena dosanya sama. Barang siapa yang mendukung kejahatan, yang menjadi fasilitator kejahatan, akan mendapatkan dosa yang sama. Maka kalau ada yang namanya pahala jariyah, juga ada yang namanya dosa jariyah. Dosa jariyah itu seperti apa? Ada orang yang bikin fasilitas untuk dosa. Saya bikin kafe untuk dugem. Maka selama kafe itu digunakan untuk maksiat, selama isinya itu digunakan untuk perbuatan dosa, maka yang bikin itu juga dapat dosanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Ini hadis nomor 18 dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Jadi ada 9 perkara yang diwasiatkan oleh
Rasulullah kepada Abu Darda. Apa saja? Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun engkau dipenggal atau dibakar. Jadi kepada seluruh muslim Rasulullah minta tauhid itu dipegang benar-benar, walaupun diancam, walaupun mau dibunuh, walaupun mau dipenggal, jangan sampai terlepas. Dan harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, karena ini fondasi, karena ini dasar. Kalau tauhidnya rusak, maka semua amalan juga akan ikut rusak. Makanya harus dipegang. Maka kalau diancam dengan kematian saja itu tidak boleh dijalankan, apalagi cuma diancam dengan pakai wuk, tidak enak dengan tetangganya, tidak mau dicela lingkungannya. Kenapa kok ikut sesajenan? Kenapa ikut nyadranan? Nggak enak sama tetangga. Jadi juga lebih tidak pantas lagi. Lawung diancam dengan kematian saja tidak boleh dilanggar. Nah ini mau diancam dengan pakai wong, cuma diancam dengan tidak enak sama tetangga, kok malah menyerah. Jangan sampai seperti ini. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Kenapa dengan sengaja? Ya karena kadang-kadang manusia itu masalul khotok wan nisyan, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang kebablasan. Karena begadang, ngerjain tugas, bangun-bangun sudah jam 6. Ya kalau seperti ini ya nggak apa-apa, langsung dikodok, langsung diganti. Insya Allah Allah memaafkan. Tapi tidak boleh kok meninggalkan dengan sengaja. Sudah mendengar adzan, sudah tahu waktunya sholat, tapi nggak mau ke masjid, nggak mau ikut jamaah, atau nggak mau mendirikan sholat. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat tadi dengan sengaja, ia terbebas dari perlindungan Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat ini dengan sengaja, sudah tidak dijamin lagi oleh Allah. Rizkinya, kebahagiaannya, keselamatannya itu tidak dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, jangan minum arak, ya, jangan mabuk, karena itu adalah pintu dari segala kejahatan. Karena mabuknya itu karena khomer itu berarti termasuk miras, narkoba, ganja, dan apapun yang menghilangkan kesadaran kita itu termasuk khomer. Dan ini adalah pintu kerusakan. Kenapa? Karena ketika manusia itu kehilangan akalnya, kehilangan kesadarannya, dia bisa melakukan apa saja. Ada sebuah kisah, Pak, ada orang disuruh milih. Ini ada 3 dosa. Dosa mabuk, zina, atau membunuh. Silahkan pilih salah satu dikerjakan. Karena orangnya mikir, wah ini dosanya yang paling ringan apa? Memabuk. Nah, akhirnya ketika dia mabuk, dia kehilangan kesadarannya, malah berzina dengan perempuan tersebut. Nah, sudah sadar ternyata berzina itu wanitanya sampai hamil, dia bunuh. Dari mabuk, awalnya itu cuma milih mabuk karena dosanya paling kecil, ternyata dari mabuk ini malah menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Ini apa benar? Khamr itu sangat-sangat dilarang. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini khamr masih ilegal gitu. Ini dikenal ilegal apa betul Pak? Masih sudah ilegal gitu. Mungkin kalau di daerah-daerah yang timur mayoritas Kristen itu beberapa masih legal, tapi kalau di sini sudah ilegal. Ya walaupun tetap masih ada sembunyi-sembunyi, tetap ada gitu. Ya, tapi paling enggak tidak terang. Yang keempat, ini taatlah kepada orang tuamu sekalipun keduanya menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah karenanya.
Yang keempat ini yang jadi catat. Kan sama orang tua itu harus taat, harus tunduk, harus patuh, apapun permintaan mereka dipenuhi selama tidak meminta kepada kemaksiatan. Bahkan Abu Darda mengatakan, walaupun orang tua itu minta seluruh harta kalian, kalau mintanya itu bukan untuk maksiat, beri, kasih. Ini berat ya Pak. Ini jujur saya disuruh begitu saja belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Nah kalau seperti ini, kalau harta saja itu semuanya harus dikasih, apalagi kalau orang tua itu cuma minta minjem. Ini bapak kok butuh beli beras, buat minjem uangnya. Buatan minta nih Pak, minjem. Ketika orang tuanya minjem kok anaknya gak mau ngasih, gak mau bantu, ini kebangetannya luar biasa. Mau minjem dikit lagi jumlahnya, kok gak mau bantu. Harusnya itu malah jangan sampai orang tuanya minta, kalau harusnya sebelum orang tua minta anaknya sudah ngasih. Sebelum orang tuanya itu minta duit buat beli beras, anaknya harus sudah ngasih beras. Selalu ngecek orang tuanya butuh apa? Oh, berasnya kok mau habis, langsung belikan. Gulanya mau habis, langsung belikan. Oh, listriknya sudah listrik rumah sudah jatuh tempo, bayar. Pajak rumah bayarkan. Jangan sampai orang tua yang minta terlebih dahulu. Kalau bisa tuh anaknya yang inisiatif. Tanya Pak, butuh nopo, langsung dikasih. Ini anak yang berbakti. Jangan sampai kok orang tuanya sampai minta. Nggak minta ya, sampai orang tuanya harus minjem sama anak. Ini kebangetan Pak. Kecuali kalau misalkan anaknya Pak, ini ikhlas, saya nggak mau dibalikin, tapi orang tuanya maksa. Ini pun harus diterima. Ini beda. Tapi kok kalau misalkan karena anaknya saking pelit, saking nggak mau ngasih sampai orang tuanya harus minjem. Sampai orangnya, Nina, kalau kamu ngasih mesti tak balikin, karena orang tuanya tahu kalau nggak saya balikin, nggak saya pinjem, anaknya nggak mau ngasih. Kalau anaknya kok sampai seperti ini durhakanya sudah luar biasa. Kemudian yang kelima, Rasulullah menambahkan, janganlah membangkang kepada pemerintah. Pertimbangkan bagaimana jika kamu yang jadi pemerintah. Jadi jangan memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau sudah ada pemerintah yang berdiri, sedolim apapun pemerintahannya, selama kita masih bisa sholat, selama kita masih diperbolehkan menjalankan ibadah kita, tidak boleh memberontak. Kenapa? Karena pemberontakan itu madaratnya jauh lebih besar. Contohnya di mana? Di Libya, Pak. Sebelum yang Muammar Gaddafi. Itu sebelumnya memang dia itu diktator, dia itu dolim, pemimpin yang dolim. Tapi makmur negaranya Pak, 0 utang ya, 0% debt, nggak punya utang sama sekali, mengekspor barang, salah satu negara terkaya di Afrika Utara. Tapi setelah dia dikudeta, Libya itu jatuh dari negara terkaya menjadi negara termiskin, utang di mana-mana, nggak ada keamanan Pak. Gak ada keamanan, kriminalitas menyebar, bahkan ada berita trial, ada perdagangan budak Pak. Ada liputannya, perdagangan budak di Libya. Nah ini karena kudeta tadi, madaratnya jauh lebih besar. Maka selama pemerintahannya itu masih aman, pemerintahannya itu masih stabil, jangan memberontak. Oh, berarti kita membiarkan pemerintah yang salah? Bukan. Ini larangan memberontak itu bukan berarti membiarkan kesalahan itu terjadi. Kalau pemerintah salah, ya kita kritik, kita protes,
Kita tegur, kita nasihati, tapi nasihati dengan cara yang baik. Kita datang ke gedung pemerintah, ke istana negara, Pak Presiden, ini masalah ini seperti ini. Kalau nggak mau didatangi, ya kita protes dari luar. Selama tadi masih damai dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai buat kekerasan, sampai hajar-hajar, bakar ban, merobohin pagar, nah seperti ini. Itu malah tidak membawa kebaikan, malah membawa madharat. Yang keenam, ini jangan lari dari pertempuran, walau kamu akan celaka dan teman-temanmu lari, karena memang lari dari pertempuran itu dosa yang besar. Yang ketujuh, carilah nafkah untuk keluargamu selama engkau masih hidup. Jadi seorang suami, seorang ayah harus menafkahi keluarganya. Jangan pelit, jangan medit dengan keluarganya. Jangan sampai kok bapaknya makan enak, keluarganya makan sederhana. Dan yang kedelapan, jangan sekali-kali memukul keluargamu. Jangan sekali kok suami memukul istri, orang tua memukul anak, itu jangan dilakukan. Apakah berarti memukul itu tidak boleh? Ada. Sebenarnya boleh memukul itu ya. Kalau misalnya saking bandelnya, saking melanggarnya, itu dipukul boleh. Tapi memukulnya itu harus ada aturannya. Aturannya apa? Yang pertama, tidak boleh memukul ketika marah. Ketika jengkel kemudian memukul itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau marah kok memukul, mesti pukulannya karena emosi, bukan untuk mendidik. Memukulnya itu pelampiasan amarahnya. Dan mesti kalau pelampiasan amarahnya, mukulnya sak kencengnya. Kesannya sampai hancur, sampai babak belur, sampai lebam-lebam untuk melampiaskan amarah. Yang pertama. Yang kedua, memukulnya itu tidak boleh keras-keras. Kalau kata Rasulullah, kalau suami itu memukul istri, itu memukulnya seperti dengan siwak. Atau pakai kayu siwak, kayu kecil gitu. Nah, itu memukulnya hanya dengan itu. Nggak boleh keras-keras. Jangan sampai meninggalkan luka, nggak boleh sampai lebam, nggak boleh sampai lecet, dan nggak boleh kena muka. Jadi mukul nampar itu nggak boleh Pak, nampar nempeleng itu bukan barang. Atau memukul dada, jantung itu bukan barang. Karena bahaya. Berarti mana yang boleh dipukul? Tangan, kaki, itu boleh. Tapi ingat tadi, memukulnya untuk mendidik, bukan pelampiasan amarah. Maka kalau ada sing suami marahnya sama istri, mukulnya pakai gesper. Dapat gesper kena di muka. Dalilnya apa? Oh, dia pakai dalil surat An-Nisa. Katanya kalau ada istri itu nusyus, istri itu hasil tanda-tanda durhaka, fadribuhun, langsung dipukul boleh. Nah, ini kan ngambil ayat tanpa penafsiran yang abalan, langsung diambil, dicomot begitu saja. Kan ada keterangan dari Rasulullah. Bagaimana cara memukul yang syar'i? Ada aturannya, nggak sembarang mukul. Maka yang dimaksud di sini tadi, janganlah memukul yang sembarangan, yang menyakiti, yang menghinakan keluarganya. Dan yang ke-9, ringankanlah beban mereka karena Allah. Jadi kalau keluarga itu saling membantu, saling menolong. Kalau bapaknya sibuk, ya ibunya bantu. Ibunya sibuk, anaknya bantu. Jangan sampai kok ibunya sibuk di dapur, anaknya layeh-layeh. Bapaknya sibuk sibuk bersih-bersih, ibunya nyantai. Atau ibunya masak, bapaknya tiduran di kasur. Nah, ini jangan seperti itu. Saling membantu, saling membagi beban keluarga.
Selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 19. Nah, ini dari Abdullah bin Amr, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk berbaiat, untuk hijrah, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku yang menangis. Dia lalu berkata, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. HR Abu Dawud dan Al-Hakim derajatnya sahih. Ini hadisnya sebenarnya sudah disampaikan minggu kemarin, cuma dengan sanad yang berbeda, tapi isinya hampir mirip. Jadi ada pemuda yang datang kepada Nabi, dia pengen hijrah. Ingat, jadi dia membuat sedih orang tua karena hijrah, karena ibadah nih Pak, bukan untuk main-main, bukan buat main game, bukan buat keluar malam, bukan untuk hijrah, untuk ibadah. Tapi karena hijrah itu orang tuanya jadi nangis, jadi sedih. Maka apa kata Rasulullah? Pulang, hiburlah orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana tadi engkau telah membuat mereka menangis. Maka kalau kita kok tadi membuat orang tua kita sedih, membuat orang tua kita menangis tadi, apanya? Tebusannya, ya, kafaratnya adalah menghibur mereka sehingga mereka itu bisa tertawa kembali. Kan ada ulama yang mengatakan tertawanya itu benar-benar tertawa, jadi bahagianya itu sampai kelihatan di mukanya. Jadi benar-benar bahagia, dihibur untuk menebus kesalahannya karena telah membuat mereka sedih tadi. Dan hadis nomor 20 dari Abdullah bin Amr, sama dari Abdullah bin Amr, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi untuk ikut jihad. Lalu Nabi berkata, apakah ayah ibumu masih hidup? Maka dia menjawab, ya. Dia lalu berkata, maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu itu. Maka di hadis ini ada seorang pemuda, sama kayak seorang pemuda datang kepada Nabi ingin berjihad, tapi orang tuanya sudah tua, butuh perawatan. Nah, makanya pemudanya kan nggak tahu, tahunya itu kan jihad itu ibadah yang paling utama. Maka kata Nabi, ayah ibu masih ada enggak? Masih ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jihad yang lebih utama, amalannya lebih utama daripada kamu jihad di medan perang. Berjihadlah, berbakti kepada orang tua. Maksudnya apa jihad kepada orang tua? Jadi dia itu berbakti kepada orang tua secara full, sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, tidak kaleng-kalengan, tidak sesuka hatinya, tidak menunda-nunda. Dan apapun yang orang tua butuhkan langsung dikabulkan. Orang tuanya pengen apa langsung kasih, orang tuanya butuh apa langsung dibantu. Boten apa tadi, tidak mager, tidak males. Karena tadi berbakti kepada orang tua itu ibadah, salah satu ibadah yang paling tinggi pahalanya. Kan kalau kita beribadah kan memilih ibadah yang prioritasnya paling tinggi. Misalnya dalam waktu yang sama, oh ini saya harus ikut kajian atau harus ngantar orang tua ke rumah sakit. Karena waktunya bertabrakan. Kira-kira mana yang dipilih, Pak? Antara pergi ngaji atau ngantar ke rumah sakit? Yang lebih utama yang mana? Yang ngantar rumah sakit. Karena berbakti kepada orang tua itulah paling utama. Ngaji kan masih bisa lewat YouTube, masih bisa di lain waktu, hukumnya sunnah. Tapi kalau berbakti hukumnya wajib. Nah, kemudian hadis terakhir, ini dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya, tapi masih masuk neraka. Maka kata Rasulullah, kok ada orang
ya, sudah dikasih nikmat, dia itu berumur panjang. Kemudian orang tuanya juga berumur panjang, masih hidup bersama. Kok dia itu tidak bisa berbakti, tidak bisa masuk surga dengan perantara keduanya, maka kata Rasulullah, celakalah dia. 3 kali Rasulullah. 3 kali Rasulullah mendoakan kecelakaan bagi orang tersebut. Karena apa? Menyia-nyiakan pintu surga yang sangat utama. Sudah Allah kasih pintu surga di sebelahnya, ya. Sudah bertahun-tahun hidup bersama, kok tidak bisa berbakti? Nah, ini kan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Apalagi kalau ketika umur panjang, waktu lansia itu kan waktunya orang tua itu butuh anak, sudah tidak fisiknya kurang, pikirannya kurang, sudah butuh berobat, butuh bantuan nafkah. Inilah waktunya di mana anak itu harus berbakti. Kelihatan mana anak yang berbakti, mana anak yang durhaka ketika orang tua itu sudah lansia. Ini sebenarnya masih pembahasannya, hadisnya ada pembahasan sedikit, masih ada sedikit pembahasan, tapi karena ini sudah mepet waktu maghrib, maka insya Allah akan dilanjutkan di waktu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Insya Allah masih ada 2 pertemuan lagi ya, kalau sekarang tanggal 17. Berarti masih 1 pertemuan lagi, insya Allah tanggal 23 nanti. Sama tanggal 30 masih nggih Pak nggih. Masih nggih hari terakhir nggih insyaallah di tanggal 30. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi insyaallah. Nah, kecuali nanti mungkin saya pertemuan terakhir ada pertemuan khusus nggih. Maka karena sudah waktu maghrib, saya cukupkan sampai di sini. Aqwalu qouli hada, jika ada salah kata maka katanya diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taqwaidah wa ridwanaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.